Tidak ada tanda kerajaan surga dalam rumah yang penuh dengan kekerasan. Amin kok. Tidak ada tanda kerajaan surga bagi laki-laki yang biasa minum sopi terus pukul perempuan. Betul? Di Alor ada. Siapa yang biasa beli kasih dia bapak sopi. Bayangkan. Ini puncak dari kejahatan ada di situ itu. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada keluarga di mana mama suka bamaki. Di sini ada ibu-ibu tukang bamaki. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Ini karena berkumpul orang-orang persekutuan doa, maka Pak Pendeta khotbah soal berdoa. Dan karena itu saya ajak kita merenungkan kembali bagian ini, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita menurut Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Sebaru tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu namanya. Baik, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Seru. Kuat sedikit. Seru. Yang paling belakang. Seru. Itu kurang kuat. Seru. Saya mau tanya kita, tolong jawab kuat. Berdoa itu gampang kok susah? Gampang. Berdoa gampang kok susah? Berdoa itu penting atau tidak? Yakin? Betul yakin? Kalau begitu saudara menikmati kehidupan doamu setiap hari dengan baik? Kenapa suara mulai turun? Kita ulang. Berdoa itu penting atau tidak? Berdoa gampang atau susah? Apakah saudara menikmati kehidupan doamu? Untuk banyak orang doa itu paling beban dalam hidupnya. Kalau tidak percaya, ada orang yang paling cerewet di kalabahi sini, tapi kalau kita bilang Bapak, sebentar Bapak doa makan, dia di sempor. Betul. Di kalabahi ada, di Alor ada, di Afam apa? Ini ada kata kesasi orang. Kalau kita bilang, sebentar kau doa di muka, dia datang, dia doa cepat-cepat, terus dia pulang, dia tanya di Pukawan, tadi saya doa baik tidak? Betul. Itu anak kata kesasi ada di sini. Dia pakai baju warna putih. Soal dalam ini. Oke, baik.
saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, karena doa itu penting, karena doa itu harus dilakukan, maka dia kasih tahu, kalau engkau mau berdoa, ada 3 hal utama yang harus ada duluan dalam pikiran dan dalam hidupmu, baru kemudian engkau berdoa. 1, dengar, kalau engkau mau berdoa, dia mau kasih tahu, 1, jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Aha. Turun tangan. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Di sini ada. Dia majelis atau jemaat? Dong mulai buat tuduh ini. Munafik itu di muka baik sekali, di belakang, di alor ada. Nah itu, ada kebiasaan orang-orang dulu. Ketika mereka mau berdoa, mereka menggelar tikar di pinggir jalan, berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa seperti itu, engkau telah mendapatkan upahmu. Engkau telah mendapat apa? Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya ada 1 kamar tidur. Berapa kamar? 1. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, itu berarti doa itu privat betul. Doa itu pribadi sekali. Kenapa saudara ini kemudian menjadi penting? Kamu yang akan berdiri dan berdoa bagi banyak orang, harus sudah selesai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurmu. Amin. Siapa yang mau berdiri untuk berdoa bagi banyak orang, hubungan pribadi dengan Tuhan sudah selesai di mana? Di mana? Tetapi kalau hubungan pribadi dengan Tuhan belum selesai di kamar, jangan coba-coba maju untuk berdoa kasih banyak orang, karena itu namanya apa? Yang munafik ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Coba tunjuk. Atur saja. Oke. Pertama Tuhan bilang apa? Kalau engkau berdoa jangan seperti apa? Yang kedua dia kasih tahu, kalau engkau mau berdoa, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Jangan bertele-tele. Jangan apa? Jangan apa? Kenapa jangan bertele-tele, saudara? Karena relasi itu lebih penting dari kata-kata. Relasi itu lebih penting dari... Ada banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai lupa membangun relasi dengan Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah relasi, bukan kata-kata. Amin kok. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara, kalau saya dengan Bapak ini kami dua ada relasi, kami dua saling kenal, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta, karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Saudara, tolong jawab kuat. Saya hanya bilang begini, Mama, bikin teh do sayang, gelas kecil saja jangan terlalu banyak gula, Papa takut sakit gula. Kan paling-paling hanya begitu. Paling-paling hanya begitu, karena relasi. Tidak mungkin saya meminta teh di sepupu istri, saya bilang begini, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Itu pas habis Mam Tua tanya, lu sehat? Relasi lebih penting dari kata-kata. Amin kok? Amin. Ketiga, Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau engkau berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu, taruh kuat-kuat dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Nah, kenapa kok kamu berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu kok tidak?
Lalu kenapa berdoa sama ketuhan tidak tahu? Kesalahan terbesar dari banyak pendoa adalah dia kira dia doa habis baru Tuhan mulai bekerja. Kadang-kadang dia kira doa itu bendera star. Jadi kita bilang, Tuhan, mulai Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara demi nama Tuhan Yesus. Jauh sebelum saudara berdoa, Tuhan telah bekerja bagi saudara. Jadi siapa yang mau berdoa, itu sebuah keputusan untuk dia masuk ke dalam apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerja jauh-jauh hari. Karena itu, berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan Allah mau. Dan bukan apa yang engkau mau. Amin. Ada orang bilang, saya bilang begini, pendeta, yuk, saya berdoa, bersakan. Tapi dia menjawab doa karena dia tahu apa kebutuhan anak-anaknya. Ini kita berdoa, satu berdoa separuh sutambah. Kita baru bilang begini, Tuhan, kami terbatas. Tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Seperti benar Tuhan. Hai, diam dulu kok kita omong dulu. Di Alor ada, dong ada di sini. Persekutuan doa kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oke. 4 kalimat yang pertama itu adalah credo. Apa? Apa? Credo itu apa? Credo itu pengakuan iman. Doa dimulai dari sebuah pengakuan iman. Doa itu bukan spekulasi. Doa itu bukan coba-coba. Doa itu sebuah kepastian. Karena itu saudara harus mulai dari pengakuan. Yang spekulasi itu dia pun nama judi. Yang spekulasi dia pun nama di Alor ada yang tukang main judi. Kapeko kartu. Dong dapat kok tidak. Dong bermain betul-betul. 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 Nanti dong jadi kaya. Doa dimulai dari sebuah credo, sebuah pengakuan iman. Pengakuan iman yang pertama, apa sih yang kita percaya? Saya percaya Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya percaya dia yang menghadirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya bahwa saya berdoa, tapi dia menembus dan menyelamatkan, menyiapkan surga bagi saya. Di dalam Kristus saya disebutkan. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Berdasarkan kepastian itu sekarang saudara berdoa. Amin. Kalau saudara mau coba-coba nanti saudara pindah-pindah semua persekutuan doa, tapi tidak pernah selesai dengan hidupmu. Di sini ada yang biasa pindah-pindah persekutuan doa. Yang jalan cari-cari dia pun mau ada. Ada kok tidak? Tidak kok ada. Dia bapak-bapak kok ibu-ibu. Oke, baik. Kalimat yang pertama, Bapa kami yang, sebutan Bapa itu bukan karena dia bisa melahirkan. Bukan karena soal biologis. Tapi relasi yang baik itu yang memungkinkan kita panggil dia dengan sebutan apa? Dia Bapa yang baik atau tidak? Dia bertanggung jawab atau tidak? Dia tahu kebutuhan anak-anaknya atau tidak? Karena itu dia layak dipanggil apa? Dia layak dipanggil apa? Saya ini baru umur 45 tahun. Ada banyak orang tua umur lebih dari 45 tahun. Kenapa mereka memanggil saya Bapa? Karena harapannya adalah saya bisa jadi contoh. Harapannya saya dapat memahami apa yang menjadi kerinduan mereka. Kalau saya tidak lagi dapat menjadi contoh, jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Tapi cukup panggil bilang, weh. Di sini ada yang biasa panggil weh. Dia pemimpin persekutuan doa kok pendeta. Saudara, kadang-kadang kita terlalu anggap remeh orang. Betul? Di Kalabahi ada. Di Tribuana ada. Di Timur ada. Di Sabu. Di Rote. Di surga.
ini anak dong ini. Hei, aneh-aneh. Oke. Dikuduskanlah. Tuhan yang kita sembah itu kudus atau tidak? Kalau begitu saudara harus datang kepadanya dalam kekudusan. Karena yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak bisa bersatu dengan yang... Hei, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah banyak orang rindu berdoa kepada Tuhan tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Betul? Betul. Di Kalabahi ada. Di timur. Alor. Pura. Flores. Sumba. Timur. Surga. Mantap. Makin sadar kamu ini. Mantap. Saudara dengar. Bicara tentang kekudusan itu bicara tentang pribadi kita dengan Tuhan. Terlalu gampang seorang pendeta menjadi kudus di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang kalau saya hadir, saya kelihatan kudus. Dan saya bilang, berbahagialah saudara. Terlalu gampang. Tetapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saudara tidak tahu. Orang lain bisa kita tipu. Tapi saudara bisa tipu Tuhan? Bisa? Siapakah saudara ketika tidak ada satu orang pun melihat saudara? Itu soal kekudusan. Amin kok. Anak sekolah minggu ajar kita lagu ini. Hati-hati gunakan. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Hati-hati gunakan. Sekali lagi. Lebih kuat. Karena itu sebentar pulang sampai rumah menyanyi ulang ini lagu, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena sekalipun orang tidak melihat kamu, tapi ada yang kalimat berikut ini menarik. Jadilah kehendakmu di bumi. Tolong jawab kuat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Jadi surga lebih baik dari dunia, betul? Yakin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang mau pergi sekarang? Mulai hilang. Ulang. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Betul-betul yakin? Lalu siapa mau pergi sekarang? Mulai sudah. Saya mau kasih tahu saudara. Saya tanya beberapa ibu. Ibu, kenapa belum mau pergi surga? Dia bilang, anak dong masih kecil bapak. Bukan seanak masih kecil. Dia pun bapak model begitu lagi. Saya mau kasih tahu. Maksud dari teks ini dia bilang begini. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Kita belum ke sana. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu sudah harus terjadi di tempat di mana kita ada. Tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di Kalabahi. Amin. Sudah harus terjadi di timur. Sudah harus terjadi di Alor. Sudah harus terjadi di Sabu. Di Rotem. Di Sumba. Di Semau. Saya mau kasih saudara, tanda kerajaan surga tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah keluarga di mana suami biasa pukul istri. Di sini ada yang biasa pukul istri. Siapapun bapak coba angkat tangan. Aduh, tanda kerajaan surga tidak ada. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Hei, jangan! Jangan turun! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Hei, tidak ada tanda kerajaan surga dalam rumah yang penuh dengan kekerasan. Amin kok? Tidak ada tanda kerajaan surga bagi laki-laki yang biasa minum sopi terus pukul perempuan. Betul? Di Alor ada.
Siapa yang biasa pi beli kasih dia pu bapak sopi. Bayangkan, ini puncak dari kejahatan ada di situ itu. Tanda-tanda kerajaan sorga tidak ada pada keluarga di mana mama suka bamaki. Di sini ada ibu-ibu tukang bamaki. Dong ada duduk di sini. Di depan saya kiri atau kanan? Semua. Saya mau kasih tahu saudara, berhenti bamaki. Tahu? Bisa. Saya punya definisi sendiri soal bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil yang belum tahu bicara, dia tiba-tiba bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Karena dia belum mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa juga, bapak mama pun kamu ada, dia bisa keluar, dia jalan-jalan begini. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pu bapak. Coba dia pu bapak. Bapak tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada kumpul kau menyanyi. Baru bapak tua keluar kau bilang. Bapak tua bilang, "Hai besti." Kalau itu terjadi hanya satu kata, sama-sama. Bertobatlah. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau tidak bertobat minimal, berobatlah. Itu sakit itu. Ya, baik. Mari kita mulai. 1 tadi. Doa dimulai dari apa tadi? Yang tadi sistematika. Pertama yang 4 kalimat itu tadi apa? 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 Credo. Ini anak dong ini. Nanti sebentar dong pulang dong bilang, "Lu rugi tidak pilih pendeta yang di khotbah." Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Yang pertama apa tadi? Yang kedua, setelah sabar. Yang kedua, setelah credo baru masuk permintaan. Baru masuk apa? Permintaan. Oke, permintaan pertama. Kita mulai. Berikanlah kami pada hari ini apa? Setelah pengakuan iman, minta pertama adalah permintaan untuk hari, bukan esok, bukan kemarin, tapi permintaan untuk hari. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Berikanlah. Kalau dia bicara tentang hari ini, tentang makanan, maka permintaan pertama adalah permintaan hari ini tentang kebutuhan. Tentang apa? Kebutuhan. Makan itu penting kok tidak? Penting. Makan penting kok tidak? Penting. Betul? Betul? Betul. Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Apa? Kamu juga tahu? Nanti dia diet kok asam lambung naik, baru dia tunjuk bilang dalam nama Yesus tidak sembuh. Kalau doa bilang begini, anak-anak dengar, jemaat semua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa seperti ini di awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari. Awal, tengah, atau akhir? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Sebab kalau dia berdoa begini di tengah hari, dari awal sampai tengah dia makan apa? Karena itu dia lakukan pada pertanyaannya, awal hari dimulai jam? Awal hari dimulai jam 5:06, 1:02,
3 kok 4, 5 kok 6. Salah semua. Hari dimulai dari matahari terbenam. Pada waktu sore matahari terbenam. Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Karena habis ini saya mau tidur. Doa habis tidur. Yang dia suka kerjakan, dia sudah lakukan habis. Kemudian dia lepaskan Tuhan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Kita yang tanam. Kita yang siram. Siapa memberi pertumbuhan? Siapa memberi hasil? Karena itu yang sudah dikerjakan, didoakan dan tidur. 2 refleksi. Saudara dengar. Bangsa Israel jalan dari Mesir ke Kanaan. Roti yang mereka makan dengan cuma-cuma. Mereka itu tidur, Tuhan mengerjakannya. Mereka pungut setelah bangun tidur. Refleksi pertama. Kedua, Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 dia bilang begini. Sia-sialah kamu yang duduk-duduk dari pagi-pagi sampai jauh malam dan makan roti yang kamu dapat dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya. Pada waktu buka kios 24 jam juga baik Bapak. Tapi tolong kau tidur. Betul? Ya memang betul. Kalau tidak hasil kios 24 jam itu bawa pergi rumah sakit. Jangan bawa yang Tuhan Allah punya juga. Kerjakan yang kita punya. Saya lanjutkan ya. Saudara, Tuhan sudah atur memang. Dengar. Tuhan atur memang. Kita punya sel-sel ini melepaskan barang-barang yang tidak perlu itu pada waktu tengah malam waktu kita tidur. Karena itu kerja-kerja tidur sedikit. Doa ini lanjut. Saudara dengar, dia bilang begini. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya saja. Yang secukupnya saja ini sama kayak kita pinjam uang di bank. Pernah pinjam uang di bank? Di koperasi pernah? Orang tua dong pernah? Harian atau mingguan? Itu petugas koperasi datang tiap hari. Waktu kita pinjam uang, dengar. Ada survei. Survei itu cek kelayakan. Yang itu 100 juta. Yang itu 50. Yang itu tidak usah. Yang itu 20. Kenapa? Karena kadang-kadang baru mau pinjam, itu tiap hari kita ada di bank. Tapi pas pengembalian, tiap hari orang bank yang di kita pun rumah. Kita ke baku ganti sebegitu. Betul? Di Kalabahi ada. Saudara dengar. Kita punya tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapapun yang berdoa makan, dia pun kalimat itu kurang lebih ada 3. 1, dia bilang begini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itu pertama. Kedua, dia bilang begini. Berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkannya bagi kami. Ketiga ini menarik. Dia bilang begini. Berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Pak Pendeta, berdoa kasih orang susah makan juga bermasalah. Iya, salah. Di mana dia pun salah? Dengar baik-baik supaya jangan pikir saya bikin penyesatan. Dengar baik-baik. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Terus kita berdoa. Tuhan, tolong urus orang susah dorang Tuhan. Karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun soal. Mestinya setiap kali tambah nasi, itu mesti doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua berdoa ulang. Lihat lama-lama itu nasi terus berdoa. Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan. Tapi saya ambil kok saya makan. Ini su tambah 3 kali lagi pulang masih bungkus lagi. Tapi minta Tuhan urus orang susah. Jangan gemuk sendiri. Di setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain punya di situ. Supaya kalau engkau berdoa, Tuhan, berkati itu orang susah dorang, tapi pakai saya sebagai saluran berkat bagi mereka. Amin.
Ini makan tambah-tambah tapi tidak mau bagi orang. Itu pertama. Permintaan pertama, kebutuhan hari ini. Setelah kebutuhan hari ini, sekarang dia minta yang kedua. Permintaan yang kedua, kalimat selanjutnya. 1, 2, 3. Ampunilah kami, sama seperti, saudara lihat, setelah minta kebutuhan hari ini, permintaan kedua dia minta pengampunan hari kemarin. Tuhan, ampuni saya karena habis ini saya mau tidur. Saudara tidak boleh tidur dengan bawa masalah, tidak boleh. Jangan bawa amarahmu sampai ini matahari sudah terbenam berulang-ulang dia masih marah orang. Betul. Di Kalabahi ada. Yang bertengkar kakak adik ada. Yang dengan ipar-ipar ada. Mama mantu. Bapak mantu. Dari saudara, saya mau kasih tahu saudara, berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi, waktu mau kasih tidur anak dia pukul-pukul di sini, dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa ini yang Tuhan Yesus sempurnakan ketika di Golgota. Saudara harus selesai dulu baru tidur. Karena siapa tahu matahari terbit nanti engkau tidak bangun lagi. Selesaikan dulu baru. Tapi dia pun ajaran menarik. Ampuni saya, seimbang dengan saya ampuni dia. Jadi Tuhan, kalau saya ampuni dia 2 kali, Tuhan, tolong ampuni saya 2 kali, kan saya sudah ampuni dia 2 kali. Tapi kalau saya tidak mengampuni dia, saya harus berdoa bilang, Tuhan, tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni dia. Saudara lihat, ini sebuah tantangan bagi kita. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini. Untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau piju rumah ada, dia pergi. Tapi untuk saya yang pergi, nah maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni itu sama kayak anak kecil dorang. Anak kecil dorang itu kalau main kelereng, kalau bertengkar, dia pun bapak datang yang, damai. Kamu dua damai. Sorong tangan. Saudara lihat dia pun cara sorong ya. Cium. Itu yang kau pun saudara itu. Cium. Itu dia cium sama keloder. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Betul. Persekutuan doa di Tribuana hubungan aman semua. Beres. Lalu kenapa separuh bilang kalau ibadah dengan dorang itu roh tidak ada. Di kami ini yang roh sampai keluar. Separuh keluar ikut jendela, separuh keluar. Ini yang tidak betul ini. Anak-anak. Saya pun bapak pernah bilang saya begini. Anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Bapak tua bilang, anak kecil anak saya omong lu. Saya bilang begini, bapak minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, bapak. Itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kau daun tua, kau daun kering, kau dia bawa semua. Dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya.
Anda mengatakannya. Hei, hati-hati dengan malam. Karena malam itu gelap. Betul kok tidak? Karena gelap itu maka berabad-abad lamanya orang timur dari TTS, dari Timur Tengah Selatan, selalu bilang PKK. PKK lenanesa, poe kalan-kalan. Raba sembarang itu. Yang TTS angkat tangan. Timur. Yo. Di sini ada yang anggota PKK. Di sini ada yang raba sembarang. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Kamu tahu dari mana? Saya mau tanya. Kalau Pendeta Yandi benci Pak Petrus, Ketua Majelis Klasis, yang rugi Pak Yandi atau Pak Petrus? Kenapa Pak Yandi yang rugi? Setiap kali lihat Pak Petrus pemuka, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang ngomong Pak Petrus pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Petrus bilang salam Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Petrus. Amin. Sekarang saya mau tanya, ada orang yang kamu tidak suka? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa yang paling banyak lihat saya? Kamu tidak suka saya? Tuhan suatur memang supaya tidur nyenyak. Anak-anak yang belum nikah tidak usah renungkan. Kamu jangan renungkan. Jangan renungkan. Bagian ini jangan. Mama-mama. Hai, di sini tidak ada mama-mama. Nenek-nenek semua. Mama-mama. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Hai, bapak-bapak pernah rasa kok tidak? Dengar. Malam mau tidur, bapak akan sentuh mama. Hei, jangan renungkan kamu. Stop. Diam. Malam mau tidur, bapak akan sentuh mama. Mama akan sentuh bapak. Dalam hubungan yang Tuhan Allah berkati. Bagaimana kamu bisa menikmati hubungan itu? Padahal tadi siang bapak baru pukul mama. Tadi siang bapak baru tipu mama. Tadi siang mama baru tipu bapak. Bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Pernah alami kok tidak? Satu hari kita pas mau sentuh mama begini, mama tuh bilang, kok ada panas begini? Pernah. Itu karena ada masalah. Amin kok. Hai, saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Punya? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun teman. Masalah kok tidak? Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah kok tidak? Kita tiap hari ketemu masalah. Karena itu, selesaikan dulu baru Ada orang punya kamar tidur bagus, pakai AC bagus, tempat tidur bagus, malam-malam tidak bisa tidur. Betul kok tidak? Karena ada apa? Tanpa tidur mahal engkau bisa beli, tapi rasa mengantuk engkau tidak bisa beli. Uang yang banyak membeli makanan yang lezat, tapi rasa nafsu makan saudara tidak bisa beli. Amin kok. Orang-orang di pasar tidur dekat duri. Kita pergi dia tidur sono bapak. Kita tanya, ama, kok bisa tidur dekat duri? Mabok dari tadi malam.
Di sini ada yang biasa mabuk. Majelis koran persekutuan. Semua. Betul-betul. Bisa kita suruh polisi tangkap. 14 hari mau. Nanti bagaimana dengan petugas koperasi dorang? Aneh-aneh. Sudah 2. Permintaan pertama, permintaan kebutuhan untuk hari ini. Permintaan kedua, permintaan pengampunan untuk hari kemarin. Mari kita lihat permintaan yang ketiga. Dia bilang begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami dari. Permintaan yang ketiga, dia minta penyertaan Tuhan ke hari depan, ke besok hari. Tuhan, saya semua tidur. Tuhan tolong supaya saya tidak digodai oleh sepung keinginan sendiri. Tuhan jangan lepaskan saya masuk dalam pencobaan. Hei, anak-anak. 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 Dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuai dalam pikiran dan perasaan. Kenapa? Itu terjadi waktu malam-malam kita belum bisa tidur kok. Lihat-lihat lot yang begini, lihat-lihat. Lihat-lihat. Terus dia bilang, saya ada ide. Terus dia bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Minta nomor WA kok tidak? Nomor rekening minta? Anak-anak, kalau 30 menit belum bisa tidur, kamu buat apa? Buat apa? Berdoa? Kalau kamu naik motor, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Sudah lunas? Kalau kamu naik motor sampai di lampu merah, lampu merah itu hanya 1 menit. Pas kita sampai di lampu merah, lampu merah, berhenti. Lihat di papan reklame, ada mobil 1 warna hitam, nona 1 pakai baju merah. Kita lihat itu nona lihat dan senyum di kita, bukan di orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nona turun dari sana menuju kita, bukan menuju orang lain. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona panggil kita pun nama. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang, "Woi, jalan sudah!" Satu menit di lampu merah saja pikiran kamu sudah lampiman mana. Apalagi ada 30 menit belum bisa tidur. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam. Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan karena saya ini bendahara. Ini kadang-kadang pencobaan tuh di kita ini. Perpuluhan tidak langsung kasih. Nanti dia ambil tahan. Ambil tahan pakai tahan. Kalau sudah pakai tahan pasti pemutihan. Betul. Oh. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Karena ibu-ibu di kantor pun gagah-gagah. Bukan kayak mama di rumah, kok kita pulang dia pun rambut dan berdiri semua. Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang dia pun daging mulai lemah. Saudara, dengar baik-baik. Kita ini kadang-kadang terlalu ikut hawa nafsu dunia ini. Betul kok? Betul? Betul? Karena itu berdoa, Tuhan jangan. Saudara lihat Tuhan mau supaya kita, orang Alor ini saya senang karena dong punya kalimat yang bagus. Dong bilang begini, kamu dua ini jalan-jalan. Kamu sekali lah
Oke. Orang Alor selalu bilang begini. Kita tidak bisa larang burung terbang lewat kita pun kepala. Tapi kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa larang orang buat jalan lewat samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita pun pagar, dia injak kita pun tanaman. Kita tidak bisa larang semua perempuan dan ibu-ibu tidak boleh pakai celana umpan. Yang kita jaga jangan sampai dia pakai celana umpan, kita terumpan semua. Karena itu jangan bawa kami ke dalam. Yang perempuan. Kalau laki-laki WA kamu kau bilang non, itu jawab dia langsung bilang kenapa? Itu dia tidak akan coba lagi. Tapi kalau dia bilang non, terus dia jawab bilang kakak nih, itu kamu susah. Adi, kalau dia lanjut Bimaliko, langsung dia bilang tidak, lu petugas pariwisata. Itu dia tidak coba lagi. Tapi kalau dia bilang ade Bimali, terus nona bilang terserah kasa, hancur. Yang ini dong kamu stop. Tegas sedikit. Nona menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau, tidak akan menyakiti engkau. Karena itu ajak dia pergi ibadah pemuda. Memang ada tantangan, tapi coba aja kakak ibadah. Nanti dia bilang kakak ibadah. Dia bilang kakak ibadah. Nanti kalau dia tidak mau bertambah, ada kue. Anak muda, jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu hidup dan pelayananmu. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Buru-buru. Ini anak muda. Coba yang pacaran cowok angkat tangan, cowok yang pacaran angkat tangan. Oke, yang belum pacaran coba angkat tangan. Saya prihatin dengan kamu. Memang lu jangan pacaran dulu. Coba yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Orang yang tidak tahu pacaran kok tidak, dia selalu bilang begini, kalau dia ada saya malu, kalau dia tidak ada saya rindu. Itu barat. Anak muda, bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua dia madu habis. Itu tinggal lebasa. Jadi layani Tuhan dulu. Jangan bawa kami ke dalam. Dong pi pacaran di dalam lubang kepiting di situ. Baru nona pakai celana. Itu celana saya suka sebut dengan celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, ini celana mungkin dia adik punya. Atau ini waktu kecil dulu di SD. Atau dia orang susah, dia beli kain sepotong. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau di dalam lubang kepiting sana, rahasia negara apa yang terlalu kok tidak? Ada. Lama-lama kepiting makan kas mati kamu. Jam buru-buru. Izin orang tua saya nasihat anak muda dong, cepat-cepat orang tua dong. Saya pun video satu beredar luas ketika saya bilang begini, anak muda, pacaran itu beda dengan nikah bapak. Masih pacaran itu bulan Februari, laki-laki bisa bawa bunga, sembunyi di belakang, berlutut, baru dia bilang, I love you.
Itu pacaran. Sudah nikah paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Dia buang di atas meja, baru lu tumis kau makan. Papa, saya suruh makan yang kawan dong dia. Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu, iya, batu, lu bikin sapu ayam. Pacaran. Sunika, berani jalan kok perempuan terantuk di batu, dia pun suami bilang, lu pun mata taruh di mana? Dasar tengah. Anak muda, waktu pacaran, yang nona belum jatuh, yang laki-laki su tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, ya jatuh dulu. Pacaran. Sudah nikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh. Yang laki-laki ambil motor, lupa ambil perempuan. Yang perempuan protes, Bapak kenapa ambil motor tidak ambil saya? Aduh sayang, saya minta maaf. Jangan bawa kami ke dalam. Terakhir saudara, kalimat yang terakhir kita ucapkan, karena engkau yang punya kerajaan, empat kalimat yang terakhir itu kalimat sangat berkaitan dengan ungkapan syukur. Sekilas dia seperti kredo, tapi itu pengucapan syukur. Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah memberi makan hari ini, mengampuni saya di hari kemarin, menyertai saya di hari depan. Saya tutup dengan syukur. Doa dimulai dari pengakuan, tutup dengan syukur. Walaupun syukur kita bermasalah, doa itu bicara dengan Tuhan atau tidak? Betul? Butuh sopan kok tidak? Betul? Saudara lihat kalau pergi gereja. Pas pergi gereja terus pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syukur dan syafaat. Pas kita mau berdoa ini yang separuh pun tutup mata, separuh bilang, betul. Di Kalabahi ada, di Pola ada, Bethlehem, Sawalama, itu Spuildon, Padang Tekukur, mana lagi? Ya. Itu dong keluar kau buat apa? Dong bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Pendeta pi doa-doa, khotbah, terus pendeta bilang, saudara-saudara, bersama dengan keluarga mari kita nyatakan syukur kita. Pas kita mau berdoa ini yang ibu-ibu semua jalan pi belakang, don jalan pi belakang. Sampai di belakang yang ketua dapur itu, dia bilang di ibu-ibu di belakang bilang, siap sudah, siap. Sudah syafaat, siap sudah. Ini kuah tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Di sini ibu-ibu mana yang biasa jadi ketua dapur? Ada di sini. Coba tunjuk itu ibu, tunjuk itu ibu yang mana? Ibu yang mana? Ibu berhenti. Dia pi belakang. Masak juga tidak enak, mau orang doa dia pi belakang. Baru kita omong dia bilang, Bapak, ada yang Maria tapi ada yang Marta. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia ini biar isi dengan seluruh dunia, tetap akan ada kurang karena manusia selalu tidak puas. Syukur menutupi itu kekurangan. Amin kok? Amin. Kita jalan, saya suka pakai contoh ini. Saudara mungkin sudah pernah dengar, saya suka pakai contoh ini. Jalan kaki, kita berdoa, Tuhan, yo, kasih saya sepeda satu kok.
Tuhan kasih dia sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan mau naik di tingkat 1 Tuhan, PO5 berat. Jadi engkau pun mau? Kalau bisa motor 1 kok Tuhan. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi dong semua mau naik Tuhan. Motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah tangga. Jadi engkau pun mau? Kalau bisa oto 1 Tuhan, pick up ju baik Tuhan, pick up ju baik. Tuhan kasih oto 1, dia naik barang 1 tahun, dia doa ulang, Tuhan, naik oto memang enak, mam tua ju naik, dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama sudah kawin orang pantar dong, tinggal di kabir Tuhan. Masa mau pipantar pakai pick up Tuhan? Jadi engkau pun mau? Kapal feri 1. Tuhan kasih kapal feri 1, dia pipantar, lihat anak mantu, lihat cucu, lihat anak, pulang dia doa ulang, Tuhan, naik feri memang sampai kabir Tuhan, tapi di Tanjung apa dulu? Di Tanjung Muna berat. Jadi engkau pun mau? Helikopter 1 Tuhan. Mata yang hanya tertuju kepada berkat dan tidak pernah melihat sumber berkat, tidak akan menikmati apa-apa dalam hidupnya. Tidak. Karena itu sama-sama bersyukur. 1, 2, 3. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Elia, tahu Elia? Nabi Elia tahu. Dia faham apa? Elia yang luar biasa. Tuhan bilang, Elia, pergi ke sungai Kerit. Hujan sudah tidak turun 3 tahun. Pergi ke sana. Saya akan memerintahkan burung apa? Burung apa? Elia pergi ke sana. Tuhan kalau suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor kasih Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Paruh burung gagak tidak bisa bawa barang yang berat. Karena itu roti yang dia bawa itu roti tipis. Paruh burung gagak tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena ada burung itu kemudian disebut burung pemakan. Jadi Nabi yang luar biasa, makan roti tipis dengan daging yang hampir busuk. Saudara pernah alami begitu? Kalau tidak pernah, 1 kata, makan model begitu. Tuhan bilang, pergilah ke Kerit, ke Sarfat. Jarak dari Kerit ke Sarfat itu 100 mil. 100 mil kira-kira 160 kilometer. Dari sini sampai Kolana, jalan kaki. Saya mau tanya, orang persekutuan doa dong ada jalan kaki 160 km? Kalau tidak, hanya 1 kata. Apa itu? Dia pergi ke Sarfat, ketemu siapa? Ketemu siapa? Janda muda kau tua? Kaya kau miskin? Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, Pak Manobe Jupi. Dia pergi sampai sana, dia bilang, ibu, kasih itu minyak dan tepung. Tuhan, kalau saya kasih Tuhan sebentar saja sepupu anak mati. Lu kasih dulu. Setelah kasih habis, dia bilang begini, ibu, hujan mau turun besok, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi saya mau kasih tahu ibu dengan pasti, penyertaan Tuhan sempurna bagimu sampai kapan hujan itu turun kembali. Saudara lihat, doa dimulai dari kredo, permintaan kebutuhan hari ini, pengampunan hari kemarin, penyertaan Tuhan hari depan, tutup dengan ungkapan syukur. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengeluh sedikit pun, karena Tuhan lebih duluan bekerja bagi saya dan saudara. Jangan bergerak sedikit mengeluh. Ketemu 1 orang patah leher, kau bilang, Bapak,
Hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah. Tuhan bekerja. Amin kok? Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.